Ya, jadi tadi sudah berhasil membangun VPN tunneling-nya dengan sistem remote to site. Nah, sekarang kita coba pelajari yang sistem PPOE-nya. Jadi kenapa sistem PPOE itu penting, khususnya ketika kita mau membuat ISP, ya, contohnya. Ya. Jadi ketika kita sebagai ISP akan mendistribusikan ke pelanggan itu rata-rata di rumah pelanggan itu menggunakan servisnya PPOE. Jadi melakukan proses dial up ke koneksi internetnya. Nah, apa itu PPOE? Jadi PPOE itu adalah point to point protocol over Ethernet ya. Jadi sama seperti VPN juga, hanya konfigurasi jaringannya ini digunakan untuk membuat koneksi PPP melalui Ethernet. Jadi sistemnya nanti client server. Jadi satu user PPOE ini akan dilayani oleh satu server. Itu pun nanti ada user PPOE dilayani oleh satu server. Ya mirip sebenarnya seperti VPN ya. Hanya untuk implementasinya kebanyakan PPOE ini tadi untuk koneksi di rumah klien masing-masing klien pelanggan internetnya ya. Nah, apa saja yang perlu kita butuhkan untuk membangun sistem PPOE? Yang pertama harus ada router mikrotiknya ya. Itu yang pertama, itu jelas penting. Kemudian nanti harus ada di perangkat kliennya itu wireless router. Bisa menggunakan merek apapun ya. Bisa menggunakan dari Link, Totolink, atau yang lainnya ya, yang ada servisnya VPOE kliennya. Kemudian tentu harus ada koneksi internet dan kabel UTP ini untuk praktek langsung ke perangkat ya. Nah, karena memang tidak ada perangkat di tempat teman-teman, jadi kita dial up-nya nanti langsung di PC-nya ya. Di PC teman-teman nanti sama seperti tadi VPN, koneksinya membuat koneksi broadband PPOE. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi kalau kita setting di mikrotik ya, kita aktifkan salah satu interface di mikrotiknya, misalnya Ether 3, dijadikan sebagai PPOE server. Nanti Ether 3 ini akan masuk ke jalurnya switch atau ke wireless gitu ya, tergantung media koneksinya. Nanti perangkat ini sebagai PPOE client yang akan melakukan dial up username dan password. Jika username dan passwordnya benar, maka sama seperti proses tadi di VPN sebelumnya, akan diberikan IP tunnel oleh PPOE server. Oke, ini langkah konfigurasinya ya. Pertama, tentukan atau buat server PPOE di mikrotik, menentukan interface PPOE-nya, buat user PPOE, uji coba PPOE client, ya. Kemudian sampai bisa mengakses jaringan internet. Nah, jadi di sini cara membangun sistemnya ya kita perlu mikrotik. Mikrotik sebagai PPOE server ya. Nah, kalau untuk di klien ini ada 3 perangkat yang bisa kita gunakan. Yang pertama bisa langsung ke PC klien, bisa. Jadi tidak perlu perangkat, jadi koneksinya langsung sendiri ya. Yang kedua bisa di setting di wireless router ya. Itu juga bisa ya. Ini biasanya saya menggunakan kalau di pelanggan itu Totolink. Totolink berapa ini? Dari tempat saya itu N300 ya. Totolink N300 yang tunjukkan ya. Saya di sini nanti demonya. Totolink N300 ya. Di modelnya ya bentuknya seperti ini gitu. Ini disimpan di pelanggan. Tapi nanti mereknya bebas ya. Mau Tenda, mau TP-Link itu silakan. Dan yang ketiga bisa juga perangkat di kliennya itu menggunakan mikrotik juga. Hanya mikrotiknya nanti disetting PPOE client gitu.
jadi tahapannya cuma ini aja ya. Bagaimana membangun PPOE. Baik, kita langsung praktek lagi ya di VirtualBox ya. Silakan teman-teman untuk setting mikrotiknya lagi. Nah, kita tetap ya tidak perlu di reset ini, masih menggunakan yang barusan. Hanya paling di sini interface-nya kalau yang sudah aktif ya, yang VPN-nya dinonaktifkan dulu. Nah, VTP servernya nonaktifkan aja. Nah, jadi usernya nggak ada user lagi. Nah, yang dijadikan interface PPOE-nya nanti adalah Ether 3 ya. Jadi, anggaplah kalau Ether 3 ini adalah service PPOE. Jadi di sini saya kasih nama dulu. Ether 3 ini adalah PPOE server. Jadi ada interface yang harus di setting, diberi nama, yaitu PPOE server. Kemudian setelah itu kita coba buat sistem PPP-nya di sini. Silakan masuk ke PPP. Kemudian pilih di sini ada PPOE server. Nah, di PPOE server silakan tambahkan servisnya dengan nama PPOE server 1 ya. Kalau nanti kan bisa banyak ya. Kita bikin PPOE-nya. Saya ini PPOE server 1. Interface-nya ke Ether berapa? Ether 3. Tadi yang akan kita aktifkan di PPOE-nya. Kemudian default profilnya pilih adalah encryption, sama seperti VPN juga. Kemudian selanjutnya adalah kita pilih apply. Nah, ini artinya kita sudah mengaktifkan interface PPOE server. Bedanya dengan VPN apa? Kalau VPN kan tadi tidak butuh interface ya, jadi langsung istilahnya diaktifkan saja. Nah, kalau PPOE memang butuh interface ya, jadi nanti tunnelnya dengan interface itu ya, koneksinya. Nah, di sini juga terlihat kalau sudah jadi menggunakan enkripsinya ini, authentication-nya seperti halnya di hotspot sama ya, MS-SAP2, MS-SAP1, SAP, PAP ini adalah metode authentication di kliennya ya, enkripsi client servernya. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan masuk ke menu script lagi. Nah, ini bikin lagi user untuk PPOE, sama seperti VPN, tambahkan namanya pelanggan 1 ya. Pelanggan 1, misalnya contoh. Passwordnya silakan diisi. Servisnya PPOE ya. Profilnya default encryption seperti ini. Lokal address-nya diusahakan dengan IP tunnel yang berbeda ya. Kita pakai kelas B aja. Kalau tadi VPN kelas A, kita pakai kelas B. Nah, 172 16 20 atau 30 ya. 30.1. Nanti remote address-nya juga sama diisi. 172 16 30 101 gitu ya. Ini untuk pelanggan pertama. Jadi nanti pelanggan pertama akan mendapatkan IP ini. Sama seperti VPN. Oke. Kita buat lagi, copy aja ya. Bikin 3 pelanggan saja untuk sementara. Nah, ini namanya adalah pelanggan 2. Passwordnya sama, servisnya sama. Yang dibedakan ujung ininya, 102. Copy lagi. Ini pelanggan 3. Oke, kemudian ininya 103 ya. Play. Oke. Ini kita kasih komen user PPOE. Ada 3 user.
pelanggan 1, pelanggan 2, dan pelanggan 3 dengan IP address-nya ini. Terlihat ya. 172.16.31 dan 172.16.30.103. Jadi udah selesai dari sisi di mikrotiknya. Jadi di sini kita sudah selesai membuat VPOE server. Nah, sekarang kita langsung di klien. Di kliennya adalah mengaktifkan, karena kita menggunakan VirtualBox ya. VirtualBox kan nggak bisa simulasi wireless, berarti langsung ke PC kliennya. Kita lakukan dial up ke internetnya. Sama seperti tadi, silakan masuk ke mikrotiknya, kemudian isikan di mikrotiknya itu, bukan di mikrotik, di Windows ya. Nah, di Windows-nya silakan open network connection lagi ini. Buka kotak dialog setup new connection lagi. Nah, di sini ya. Open network. Setup new connection network sama. Kemudian di sini pilih adalah bukan VPN, tapi langsung ke yang pertama ini. Connect internet ya. Pilih next. Nah, di sini pilihnya adalah setup new internet connection anyway. Nah, nanti ada pilihan broadband VPOE. Jadi Windows juga sudah support jaringan VPOE kan, komunikasi. Jadi nanti di klien itu bisa kita lakukan PC itu dengan cara connect ke internetnya nggak langsung DHCP ya, tapi dengan sistem VPOE juga bisa. Nah, ini klik. Nah, ini silakan isikan username dan passwordnya yang tadi dibuat. Pelanggan 1. Passwordnya ini. Dan kalau sudah, langsung connect saja. Ya. Jadi kalau berhasil, maka the connection the internet is ready to use. Jadi pelanggan sudah terkoneksi ke internet melalui VPOE client. Ya. Jadi di sini kalau kita cek di Seng adapter setting, nah yang broadband connection-nya udah aktif one-nya kan. Jadi kalau kita lihat IP-nya berapa statusnya. Ini dapatnya IP segini. 172.16.30.101. Ini untuk pelanggan 1. Nanti untuk pelanggan 2 dapat 172.16.30.102 dan seterusnya. Terus kita juga bisa lihat di active connection ya. Ini sudah ada user VPOE dengan pelanggan 1. Oke. Nah, itu aja bedanya. Kalau perangkatnya langsung di PC, hanya 1 orang kan yang bisa menggunakan servis VPOE. Nah, kalau kita settingnya di mikrotik atau di TP-Link ya, Totalink atau di wireless lain, si access point itu yang menjadi kliennya. Jadi nanti access point-nya akan menyebarkan lagi ke klien. Ya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini kalau nanti implementasinya menggunakan wireless. Ntar saya bisa screen aja. Jadi kalau misalnya menggunakan perangkat gitu ya, ini di sini saya gambarkan. Ini kan mikro internet. Dari internet ini masuk ke mikrotik kan. Nah, seperti ini, internet masuk ke mikrotik, dari mikrotik ini ke biasanya ke switch kalau udah implementasi. Ini ada switch. Nah, dari switch ini baru nyebar ke beberapa access point. Anggaplah ini access point-nya ya.
Nah, ini akses point rumah-rumah. Rumah 1, rumah 2, rumah 3, ya. Rumah 4, gitu. Nah, tiap rumah-rumah ini kan dia punya akses point. Nantinya ini ada akses point, ini ada akses point, ini juga ada akses point, ya. Nah, jadi dari mikrotik nyebar ke akses point ini. Di switch ini. Nah, yang disetting itu adalah di sini VPOE server. VPOE server. Di port berapa nanti? Misalnya ini di port 3, ya. Di port 3. Berarti yang switch ini nyambung ke port 3. Nah, yang klien akses point yang di sini ini sebagai VPOE klien, gitu. Ini VPOE klien, terus ini juga VPOE klien. Jadi nanti di sini ada contohnya di rumah ini ada 5 user. 5 user. Nah, cukup VPOE-nya disetting di akses point-nya aja ini. Di akses point-nya jadi koneksi langsung ke server, ya. Jadi dari akses point ini tuh nanti connect-nya dia langsung ke server ke sini, kan. Meskipun yang ini langsung koneksinya ke server. Nah, dari sini disebar lagi. Seperti biasa, akses point-nya udah connect ke internet, ya udah sebarkan ke masing-masing user. Bisa mendapatkan internet. Nah, kalau simulasi yang tadi hanya di klien, di Windows-nya. Tapi kurang lebih sama seperti settingnya, hanya dari sisi perangkat saja. Nanti tampilan interface-nya. Jadi harus menggunakan router board fisik kalau mau menggunakan perangkat yang real. Nanti saya di sesi ini juga akan mendemokan router board RB931, ya. Jadi teman-teman sambil break, ya. Karena sebentar lagi break, bisa lihat juga, tonton video saya demo mulai dari unboxing RB931 sampai setting konfigurasi dasar mikrotik. Ya, untuk sementara konsep dan praktek setting VPOE klien secukupnya demikian. Jadi harapannya teman-teman bisa connect, ya, seperti ini. Jadi ada di interface Ether 3 itu nanti sudah aktif VPOE-nya, ada VPOE pelanggan 1, nanti ada VPOE pelanggan 2, VPOE pelanggan 3, dan seterusnya, gitu. Ya, jadi saya review lagi terakhir cara membuat VPOE server itu ada berapa tahapan? Ada 2 sebenarnya, membangun VPOE server dan VPOE klien. Untuk VPOE server hanya langkahnya pertama tentukan interface VPOE-nya, kemudian yang kedua setting di sini di VPOE server, tambahkan ke interface berapa untuk VPOE server, terus buat user VPOE-nya sendiri, dan pastikan IP tunnel-nya ini yang paling penting, ya, definisikan IP tunnel ini. Bebas IP tunnel-nya mau berapa saja. Dan yang terakhir adalah uji coba koneksi di kliennya menggunakan Windows.